kebersihan saya kok malah keluar gitu ya. Perlu saya sampaikan bahwa slotnya, ya slotnya Bapak Ibu itu kita hanya punya formasi, ya formasinya, ya terutama ini tendik ya. Perlu nanti Bapak Ibu para kepala sekolah perlu ketahui, ya misalkan kebersihan formasi di anggaran Sudin itu 17, yang lulus 18. Berarti ada yang keluar satu. Namun tenaga kebersihan yang keluar dari CS1 ini kami berusaha untuk mencarikan tempat yang paling dekat berarti di CS2. Itu ya. Betul ya Pak Jul ya. Oke. Kemudian untuk penjaga sekolah ini lulus 26. Formasinya hanya 13. Maka penjaga sekolah ada 13 yang harus keluar dari JS1. Nah ini karena terkait dengan anggaran Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau keluar dulu. Nah nanti toh kalau mungkin di tahun 2025 kemudian ada lowongan yang cocok di wilayah JS1, ya boleh nanti kembali ngelamar kontrak di Desember untuk tahun 2025 begitu ya Pak Ibu. Jadi kalaupun nanti misalkan clue-nya ya penjaga sekolah itu ada misalnya di SMK. Nah, SMK sekarang posisinya misalnya pindah ke JS 2. Nah, besok kalau mau pindah ke JS1 silakan. Nah, kemudian kita administrasi tidak ada yang lulus padahal formasinya 3. Maka kami akan mendapatkan dari luar ya, apakah dari timur atau dari selatan ya itu. Kemudian pustakawan kami mendapatkan formasi 4 ya. Lowongannya 4 nggak ada dari CS1, maka saya mendapatkan dari luar dari CS2. Kemudian laboran nggak ada yang lulus, kemudian formasinya ada 3, kami mendapatkan dari CS2 ada 3, sehingga ada 40 untuk formasi tendik. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk guru alhamdulillah semua untuk guru bisa lulus 287, yang tidak lulus dari jumlah yang tes 289, yang lulus 282, yang tidak lulus 7. Ini mungkin apa nggak ikut tes atau bagaimana ya, kita nggak dapat informasinya. Yang guru yang harusnya masuk 71 dari luar kita mendapatkan 41, jadi masih kurang 30 yang sudah saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu nanti dengan besok pagi atau malam hari ini kita akan berikan secara gelondongan nanti SK-nya ya, tempat penempatannya nanti akan dijelaskan sama Pak Zul sama Pak Wisnu ya. Saya yakin Bapak Ibu supaya teman-teman di lapangan dikasih tahu ya prinsipnya, yang sudah KKI monggo nanti yang keluar dikasih tahu ya selama sampai Desember ini. Kalaupun misalkan yang bersangkutan merasa jauh, misalkan dari mana ya, Pesanggerahan ke wilayah Pasar Minggu atau mungkin di wilayah Kebayoran Baru, saya kira dekat. Kalaupun nanti ya itu haknya dia, ya gitu, haknya dia. Kalau tidak mengisi ya silahkan, kalau tidak ambil gitu. Nah, yang kami jelaskan bahwa anggarannya sudah, karena diplot ya Bapak Ibu, plot-plotannya itu tidak seperti waktu dulu gelondongan gitu ya. Karena SPM-nya Bapak Ibu perlu ketahui, dana itu menempel di kasih masing-masing ya. Kasih PAUD sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri, SMK sendiri, SKB sendiri, SLB sendiri. Jadi dana itu langsung menempel di situ. Jadi kalaupun lebih nggak bisa ya. Ini di Jakarta Barat, teman kita juga masih beberapa guru yang belum mendapatkan tempat. Nah ini alhamdulillah kita untuk anggarannya ada, tapi masih ada kekurangan. Ya, seperti itu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan penjelasan dengan lengkap secara teknis dengan Pak Zul dan Mas Wisnu. Saya kira itu
Dan mudah-mudahan saya minta ya Bapak Ibu untuk mengkondisikan tidak ada kegaduhan dan sebagainya. Ya, kalaupun nanti ada misalkan kok saya SMK, guru SMK, tapi saya dapatnya SD karena SMK formasinya tidak ada. Seperti itu. Nanti boleh tanya ke Pak Zul dan sebagainya. Demikian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasudin yang sudah memberikan aran-aran teknis sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kasudin, bahwasannya hampir sebagian wilayah kekurangan formasi ya, dikarenakan memang penerimaan ya hasil sensus ya, hasil sensus dan hasil pendataan tenaga honor murni yang cut off 2023. Nah, ini dari formasi yang sudah ditetapkan, ini jumlahnya di bawah platform. Artinya memang cut off 2023 ini coba menetralisir sehingga yang layak ikut CAP ya ini di bawah jumlah platform Anjap ya yang disusun masing-masing wilayah, itu lebih kurang seperti itu, sehingga memang semua wilayah ini kurang. Namun tadi yang disampaikan Pak Kusnadi sudah ada hal yang detail ya terkait dengan penerimaan di JS1. Nah, nanti akan kita diskusi saja Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami minta Mas Wisnu ya untuk menjelaskan hasil plotting ya, hasil plotting penerimaan KKI ya, hasil seleksi tahap 2 2024 kemarin dibahas di dinas. Nah, ini kita coba cermati bersama-sama dulu Bapak Ibu, seperti apa sih plottingnya, seperti apa sih kekurangan yang akan ada di sekolah Bapak Ibu sekalian, dan apa yang harus kita sikapi. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, dan mudah-mudahan memang tadi sampai Pak Kasudin, ini kebijakan ke depan masih sangat dinamis ya, dikarenakan memang ada perubahan-perubahan kebijakan di tampuk pimpinan pusat dan pimpinan daerah, dan harapan kita nanti untuk 2025 ini semua kebutuhan guru di sekolah ini punya pencerahan yang lebih baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita undang Pak Mas Wisnu untuk memaparkan hasil plotting bersama tim bidang PTK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kepada Mas Wisnu, kami persilakan. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Jul. Izin Bapak Ibu, suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya. Baik, yang saya hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jawa Selatan, Pak Saroko, yang saya hormati Kasubag TU, Sudindik, dan para kasih di Sudindik JS1, para kepala sekolah, para Kasubag TU SMA SMK, Kasat Lakcam, maupun para peserta yang hadir dalam rangka rapat koordinasi terkait hasil seleksi KKI JS1. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkah, rahmat, dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama. Oke, baik. Dalam rangka pemaparan hasil seleksi KKI JS1 tahap 2 tahun 2024, pertama-tama saya ingin menjabarkan terlebih dahulu bahwasanya formasi KKI Dinas Pendidikan itu sudah tertuang dalam pengumuman 458 tahun 2024. Nah, di situ sudah tertuang jenis-jenis mapel yang telah dibuka untuk para calon pelamar KKI 2024. Jadi Bapak Ibu mohon izin, mungkin jangan kaget apabila nanti ada guru terutama untuk jenjang SMA, SMP, SMK, bahwasanya mapel-mapel gemuk seperti Bahasa Indonesia, IPA, Fisika, IPS, dan lain-lain mungkin akan terplotting keluar dari sekolah dikarenakan bahwasanya tidak dibukanya formasi di dalam seleksi KKI tahap 2 di tahun 2024. Karena memang paling banyak itu dibuka untuk jenjang guru kelas, yaitu hampir 1.300 jabatan.
Kemudian untuk tendiknya pun di sini hanya terbuka beberapa saja seperti juru bengkel 3, laboran 6, penjaga 164, pustakawan, administrasi, dan kebersihan. Dan mungkin Bapak Ibu juga yang penjaga atau kebersihannya lulus, namun akibat terploting, terlempar, atau harus kita plotting di luar sekolah, bisa jadi dikarenakan ketika saat rankingan CAT, honorer yang ada di sekolah Bapak Ibu yang nyatakan lulus mungkin rankingnya masih lebih rendah dibandingkan ranking yang ada di lingkungan Sudinik JS1. Nah, dikarenakan memang anggaran kita terbatas untuk merekrut hampir semua KKI penjaga dan kebersihan, kemungkinan besar ada juga yang akan kita harus plotting di luar Sudindik JS1 dikarenakan beberapa Sudindik di luar JS1 itu hasil yang lulus CAT untuk penjaga dan kebersihannya itu sedikit. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, untuk formasi KKI pendidik Sudindik J1 di sini ada 353 dengan jabaran guru kelas PAUD-nya itu ada 2, SD-nya itu total ada 264 dengan guru kelas 170 posisi, SMP-nya itu 40 hanya buka di PAI dan BK. Kemudian SMA-nya pun hanya 10, PAI, agama Kristen, dan BK. SMK-nya pun kita hanya agama Kristen, BK, serta beberapa mapel produktif. Kemudian SKB atau PKBM dan SLB. Pasti akan timbul pertanyaan, kenapa mapel-mapel seperti bahasa Indonesia, matematika yang Bapak Ibu memang sudah punya honor di sekolah, tidak dibukakan formasi karena berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan bidang PTK Dinas Pendidikan bahwasanya mapel-mapel tersebut merupakan mapel gemuk ketika kami berkoordinasi serta memapping formasi untuk KKI. Jadi ketika terjadi pengumuman memang mapel-mapel tersebut di 1 DKI tidak dibukakan formasinya. Nah, maka dari itu mungkin KKI atau honor murni yang sebelumnya melamar akan terploting keluar dari sekolah yang berada di jenjangnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk KKI Tendik pun anggaran kami pun hanya sebanyak 40 jabatan dan itu pun sudah dijelaskan Pak Kasudin sebelumnya bahwasanya memang ada penjaga laboran penjaga dan kebersihan yang lolos itu penjaganya ada 26 dan kebersihannya 1. Akan tetapi memang anggaran kita pun hanya 13 dan kebersihannya hanya 17. Otomatis kita surplus 13 penjaga yang kemungkinan besar berdasarkan ranking di masing-masing jenjang dan ketika di ranking per Sudindik mungkin lebih rendah dari yang lain dan itu akan terploting di Sudin luar JS1 kepada Sudin yang membutuhkan. Seperti itu Bapak Ibu ya, mohon nanti bisa dibantu menjelaskan kepada para calon KKI-nya. Kemudian untuk pelamarnya itu, untuk gurunya itu berdasarkan data cut-off 2023 itu kita ada 289 pelamar. Dan juga untuk tendiknya itu untuk semua jabatan seperti administrasi, laboran, penjaga, kebersihan, juru bengkel itu ada 472. Nah, untuk jumlah pelamar yang lulus, untuk guru itu yang berasal murni dari Sudindik JS1 itu ada 282 pelamar. Ditambah nanti mungkin ada pelamar dari Sudin lain yang kelebihan gurunya yang lulus. Dan itu mungkin akan menempati di sekolah-sekolah di lingkungan Sudindik JS1. Nanti juga akan ada 10 guru SLB yang berasal dari formasi umum. Kemudian tendiknya itu kita ada penjaga 26, kebersihannya 18. Untuk formasi administrasi, laboran, pustakawan, kebetulan memang Sudin kita tidak ada yang lulus berdasarkan rankingan dari CAT Dinas Pendidikan. Nah, kemudian jumlah formasi yang tidak terisi, yang sudah disampaikan sebelumnya, itu ada guru kelas TK atau PAUD 1, kemudian agama Kristennya itu ada 12, BK-nya ada 8, untuk mapel yang ada di SLB itu ada 7,
Kemudian untuk mapel produktif di SMK 63 itu pemuliaan dan pembinaan tanaman ada 2. Jadi total sampai per jam 2 siang ini 30. Saya sejauh ini belum mendapat informasi lebih lanjut apakah masih ada Sudindik lain yang kelebihan guru. Jadi data terakhir itu kita masih kekurangan 30 formasi berdasarkan anggaran yang kita dapatkan. Nah, kemudian setelah ini mungkin entah malam ini atau pokoknya sebelum hari Senin, insya Allah surat tugas secara gelondongan akan kami share kepada masing-masing satuan pendidikan. Di situ sudah ada nama, unit kerja, serta niki dari yang bersangkutan. Untuk itu nanti ketika sudah hari Senin, Bapak Ibu mohon izin sebelum 6:30 para calon KKI yang sudah mendapatkan niki sudah bisa didaftarkan nikinya ke mesin absen KKI karena nanti sudah harus bekerja TMT per 21 Oktober untuk penggajian bulan November yang akan cair di awal Desember. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu mohon izin menyampaikan baik. Kemudian Bapak Ibu mohon izin menyampaikan bahwasanya ketika melamar kan para calon pelamar itu sudah mengetahui bahwasanya tidak ada mapel-mapel gemuk seperti mapel-mapel matematik bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan bahwasanya apabila yang lulus itu ditempatkan di luar jabatan yang sesuai dengan ijazah, maka yang bersangkutan atau KKI itu harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwasanya setelah dinyatakan lulus sebagai KKI pada program studi mata pelajaran jabatan yang tercantum dalam surat tugas KKI di lingkungan Dinas Pendidikan dibuktikan menyampaikan kuliah S1 sesuai dengan prodinya yang dibuktikan dengan IP atau surat keterangan mahasiswa aktif perguruan tinggi terkait. Jadi Bapak Ibu mohon maaf disampaikan kepada yang bersangkutan apabila ada yang ijazahnya tidak linier dengan mapelnya, harap untuk kuliah maksimal itu paling lambat per 1 November 2025 sudah menyerahkan laporannya ke Sudindik. Nanti terkait teknisnya akan diinformasikan lebih lanjut. Dikarenakan mungkin saat ini pendaftaran mahasiswa baru sudah tutup, mungkin paling cepat dan paling lambat itu tahun ajaran baru 2025-2026 para pelamar KKI yang tidak linier dengan jabatan dan mapelnya sudah dapat agar dapat melanjutkan kuliah kembali. Nah, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak bisa membuktikan hal tersebut, maka saya bersedia tidak dapat mengikuti proses rekrutmen pada tahun berikutnya. Nah, apabila tidak dapat membuktikan hingga 1 November 2025, maka perpanjangan KKI di tahun 2026-nya tidak dapat diperpanjang. Jadi terakhir itu di Desember 2025. Nanti terkait teknisnya akan diinformasikan lebih lanjut dan draftnya itu juga akan kami share. Yang bersangkutan nanti membuat pernyataan bermaterai 10.000. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, saya rasa terkait penjabaran hasil seleksi KKI sudah cukup. Mungkin Pak Zul, silakan Pak, jika ada yang disampaikan. Baik, terima kasih Mas Wisnu yang sudah menyampaikan paparan kaitan hasil plotting yang data-data lulus seleksi ini kita dapat dari Dinas Pendidikan melalui bidang PTK. Tadi disampaikan bahwasannya dari anjab yang kita sampaikan ke dinas untuk diajukan pemenuhan kuotanya, nah ternyata ada ranking yang honor murni dari JS1 tidak anggaplah tidak masuk dalam ranking seperti itu Bapak Ibu, sehingga kuotanya tidak terpenuhi.
Kemudian ditambah lagi memang hasil cleansing data ya dan hasil sensus yang layak ikut CAT di bawah, jumlahnya di bawah dari jumlah anjep yang diusulkan semua wilayah ke Dinas Pendidikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti tadi disampaikan Mas Wisnu kalau sekiranya ada nanti honor murni yang jadi KKI ternyata tidak sesuai ya, khusus terutama buat guru ya, tidak sesuai dengan mapelnya, maka yang bersangkutan harus apabila untuk perpanjangan di 2026 ya di akhir Desember 25 nanti menyertakan tanda bukti sudah kuliah, keterangan dari kampus seperti itu ya. Nanti teknisnya akan disampaikan. Kenapa mesti ada yang tidak linear Bapak Ibu? Karena memang ada mapel gemuk. Nah, mapel gemuk ini alternatifnya kan kita tidak boleh kita keluarkan ya Bapak Ibu ya. Dikarenakan adanya P3K yang masuk, maka banyak honor murni yang gemuk, maka kita padankan misalkan ya guru SMA, kemudian jadi guru kelas di SD, gitu ya. Sehingga dia harus belajar lagi PGSD tuh. Banyak kan kayak gitu tuh kasusnya tuh. Ya, jadi ada yang disemat-sematkan di luar mapel dikarenakan mapelnya gemuk dan yang bersangkutan memang tidak dalam rangka untuk dikeluarkan. Tetap dikasih kesempatan dalam 1 tahun ini, ya nanti tahun ajaran baru untuk ikut kuliah dan tanda bukti sudah kuliah ditandai dengan surat keterangan dari kampus itu untuk modal perpanjangan di perpanjangan KKI di tahun berikutnya di tahun 2026. Lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita buka sesi pertanyaan diskusi ya Bapak Ibu ya. Namun sebelum kita buka forum diskusi, tadi disampaikan Pak Kasudin, disampaikan Mas Wisnu juga ya, surat tugas kolektif akan kami siapkan dan segera akan kita share ya. Nanti hari Senin ya, tenaga KKI yang baru itu sudah mulai akan memposisikan sesuai dengan lokasi tugasnya masing-masing dan akan melakukan tatap muka berikut daftar absensi ya fingerprint di lokasi kerja yang baru. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya kita buka forum diskusi, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Silakan Pak, Bapak Ibu, silakan. Boleh di mungkin yang ya. sudah raise hand ya, Pak Tamrin dulu Pak. Boleh. Silakan Pak Tamrin. Mas Wisnu tolong dipandu Mas. Oke. Baik, silakan yang untuk apabila ingin bertanya di forum ini angkat tangan dulu Bapak Ibu ya agar tertib dalam bertanya. Izin Baik, silakan lanjut, Pak Tamrin. Pak Wisnu. Halo? Ya silakan Pak. Iya, mungkin saya ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi teman-teman khususnya kebersihan di SDN Ulu Jami 02. Nah, di situ satu-satunya honor murni untuk kebersihan. Sedangkan yang bersangkutan saat ini sudah diterima sebagai KKI yang baru, namun dia mendapatkannya di Jakarta Barat. Nah, tentu ini karena satu-satunya di situ, maka tindak lanjut selanjutnya untuk mengisi KKI atau mungkin honor di SDN 02 Ulu Jami seperti apa? Mohon arahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tamrin, izin terkait yang kayak saya sampaikan sebelumnya terkait satu anggaran Sudindik memang tidak bisa mengakomodir dikarenakan pada prinsipnya anggaran kita terbatas, namun yang lulus tenaga kebersihan itu berlebih, otomatis yang sudah saya sampaikan sebelumnya kita pun harus mengekspor lah bahasanya ke Sudin lain, karena kalaupun dipaksakan di Sudin kita pun tidak akan mampu membayarnya hingga Desember 2024. Kemudian yang kedua, pada prinsipnya berdasarkan yang lolos pun
kita juga harus punya acuan. Acuan kami pun berdasarkan perankingan di jenjangnya terlebih dahulu. Nah, apabila perankingannya sudah ketemu, baru otomatis yang lebih baik nilainya lah bisa dikatakan seperti itu, yang mungkin bisa terkontrak. Karena kalau memang semuanya pun anggaran kita nggak mencukupi. Dan kemudian terkait apakah rekrut honor atau tidak, sejauh ini sih aturannya belum bisa saya pastikan ya Pak Zul ya. Dikarenakan satu kebijakannya pun masih, kalau berdasarkan Permendikbud, memang pada prinsipnya itu untuk Tendik tidak harus mempunyai Dapodik dan NUPTK. Dan yang kedua, untuk apakah tahun ini, tahun depan masih bisa rekrut, nah sejauh ini sih aturannya baru berlaku hingga 2024 akhir. Nah, ke depannya untuk teman-teman honor yang lain bagaimana juga itu mungkin saya sambungkan juga belum terkait, belum ada kebijakan yang lebih lanjut sih Pak Tamrin. Mungkin begitu Pak. Mungkin Pak Zul kalau mau ditambahkan silakan Pak. Ya, baik, saya tambahkan Pak Tamrin. Kasusnya misalkan kita tidak mengusulkan tenaga kebersihan ya. Ini kasusnya kan ada tenaga kebersihan tapi keluar ya Pak ya. Iya, iya, betul. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kemarin hasil hasil seleksi anjap yang kita sampaikan ke dinas itu. Ini saya coba Mas dicek Mas. Kita mengusulkan itu nggak Mas? Mengusulkan tenaga kebersihan nggak? Ada Pak. Ada, kan gitu ya. Nah, misalkan di kita sudah terpenuhi nih, ya kan? Nah, ternyata di wilayah lain masih kurang. Nah, ini yang tenaga kebersihan di Pak Tamrin nilainya bagus nih, lulus, ditariklah ke barat gitu. Logikanya begitu, Pak. Nah, jadi artinya memang Bapak Ibu, dan kita juga nggak bisa banyak-banyakin tenaga kebersihan di kita karena dari awal plotting anjapnya sudah dipastikan, sudah ditentukan, dan untuk sistem penggajiannya sampai Desember pun sudah ditetapkan. Nah, jadi tatkala kuota kita sudah terpenuhi, ya kan? Tapi ternyata ada yang lulus nih, KKI kita tadi saya ulangin, bagus nilainya. Ya masa nggak KKI? Nggak apa-apa sih tolak, nggak usah jadi KKI nggak apa-apa, tetap di tempat Pak Tamrin. Tapi kan kita nggak tega kan? Ya udah deh KKI loh. Tapi ditarik di tempat yang masih membutuhkan di barat. Nah seperti itu Bapak Ibu ya, lebih kurang peredarannya. Jadi kita tetap konsisten dengan anjap yang sudah ditetapkan karena memang sistem gajinya untuk penggajian KKI sampai Desember memang sudah ditetapkan sejak awal dan memang kita nggak bisa nambah. Namun memang yang tadi saya sampaikan, tatkala kuota slot itu ada di wilayah lain di luar JS1, nah dilihat rankingnya nilai rankingnya di tenaga kita nih mumpuni nilainya, maka dia akan tertarik. Ya, Pak Jul izin sebentar aja. Saya ingin biar clear aja. Mohon maaf ini. Gimana? Saya memahami itu tadi memahami terkaitan dengan ketentuan dan aturan dan kota yang ada. Ini persoalannya kan satu-satunya apakah boleh diisi dengan honor murni atau bagaimana? Karena ini kan hanya satu-satunya sehingga dia keluar sehingga di sekolah itu kosong gitu. Itu yang dipertanyakan oleh kepala sekolah kita Pak Jul. Mohon arahan. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu ya, untuk honor murni Tendik terutama ya. Untuk Tendik kemarin ada beberapa kesempatan Pak Kasudin ya masih dibenarkan ya sampai Desember 2024. Ya, Bapak Ibu ya. Namun nanti 2025 kita masih menunggu. Masih menunggu ya seperti apa kebijakannya karena tadi dari awal kita sampaikan ada perubahan ya tampuk kebijakan ya. Tampuk pimpinan di daerah dan di pusat. Nah, ini harapan kita nanti seperti yang disampaikan oleh PLT Kadis, ini hal yang prioritas yang akan disampaikan ke gubernur terpilih nanti. Seperti apa nih masa depan SDM, Tendik, dan pendidik di DKI seperti itu Bapak. Kita masih menunggu Pak ya. Kalau untuk Desember 2024, silakan Pak demi mengamankan aset sekolah. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Jul. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silakan yang resen Ibu Dinia.
silakan Bu Dini. Oke, mohon izin Pak Zul dan Pak Wisnu terkait dengan tadi sama dengan Pak Tamrin di tempat kami juga memang kekurangan tenaga kebersihan dan kebetulan lolos, alhamdulillah lolos. Kemudian pendataan kemarin diminta untuk mengisi di JS2. Nah, ini juga saya termasuk yang resah juga nih Pak dengan sekolah kami. Apakah nanti bisa menggantikan gitu? Apakah tahu dapat kan nggak mungkin ya Pak. Tapi tadi sudah Bapak jawab kan berarti intinya boleh ya Pak hingga 2024. Ya, ya, itu Boleh, pernah boleh disampaikan mengambil. Pak Wasudin, silakan ya. Tapi kalau guru jangan ya, Bapak Ibu ya. Oke, berarti kalau tendik diperbolehkan hingga 2024 ini ya untuk Ya, mengambil. silakan, silakan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Kemudian Pak, mohon maaf satu kali lagi. Untuk tenaga KKI kami, honor yang lolos dengan jadi KKI ini, penggajiannya itu mulai Oktober ini atau nanti November Pak, karena terkait kan sebentar lagi kami akan membayarkan ke honor di sekolah kami, bayari dulu gitu. Itu seperti apa Pak? Baik, saya bantu jawab Bu ya. Ya, Terkait penggajian, ini kan 21 Oktober sampai 20 November. Nah, itu dianggap periodenya itu bulan November, Bu. Nah, jadi penggajian November itu sudah menjadi KKI. Nah, nanti cairnya itu baru di awal Desember, Bu. Seperti itu sih, Bu. Jadi intinya KKI ini bekerja hanya 2 bulan, November dan Desember aja. Itu Bu ya. baik Pak Wisnu, terima kasih. Berarti Oktober ini nanti di BOS itu masih bisa dianggarkan untuk honor ya? Monggo aja, tapi memang pada prinsipnya kalau saran dan masukan mungkin proporsional Bu, karena per 21 Oktober yang bersangkutan sudah menjadi KKI. Gitu. Oh gitu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Gitu ya. Ya. Sedikit Bapak Ibu saya tambahkan ya, dikarenakan akan ada penambahan ya efek dampak dari keluarnya tenaga-tenaga KKI, tenaga honor menjadi KKI. Bapak Ibu tetap harus bersurat ya usulan permohonan ya kepada Sudin ya. Nanti kita coba teruskan ke Dinas Pendidikan. Artinya semuanya sambil berjalan ya Bapak Ibu ya. Dibuatkan surat permohonan untuk gitu kan, untuk permohonan rekrutmen ya, tolong dibuatkan sehingga pihak sekolah tidak bergerak sendiri. Nanti kita akan sampaikan secara kolektif ke Dinas Pendidikan. Demikian tambahan Bapak Ibu. Pak Zul, mau nanya. Ya, silakan Pak. Pak Zul, gini Pak Zul. Sebentar, Bapak. Jelasin belum? Ini pausin dulu nih yang raise hand. Bapak silakan yang mau tanya raise hand dulu. Kita persilakan Pak Husaini dulu, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Zul, Pak Wisnu. Terkait dengan tenaga pendidik yang ternyata formasi di JS1 hanya 172, sedangkan yang lulus sampai 287, berarti hampir 100-an yang keluar. Dan untuk yang keluar ini berdasarkan apa? Berdasarkan nilai apa berdasarkan masa kerja? Karena tenaga pendidik kami yang ada salah satunya nih, kami berharap sekali jangan sampai keluar karena memang sudah 22 tahun menjadi tenaga pendidik dan juga dia CGP di sekolah kami, calon guru penggerak, dan juga K2 gitu ya. Kami berharap sekali kalau dia dipindah ke sekolah lain kan nanti CGP-nya terganggu juga karena prosesnya di sekolah kami. Itu ya, harapan kami untuk pendidik karena hampir sebagian besar hampir ratusan akan keluar. Kemudian kami mempertanyakan juga karena di formasi ini belum ada guru bahasa Inggris. Waktu itu kami di Dinas Pendidikan pendataan Amjab kami mengajukan 2 tenaga guru bahasa Inggris yang ternyata di formasi ini tidak ada. Jadi kami punya 2 guru honor bahasa Inggris. Itu guru bahasa Inggris yang belum ada formasinya. Kami sudah berharap dapat ada KKI yang bisa jadi guru bahasa Inggris di sekolah kami gitu. Itu saya Pak Jul. Kemudian untuk penggajian tadi katakan Pak Wisnu proporsional ya, berdasarkan berapa hari dia kerja di sini karena mulai Senin dia sudah di tempat yang baru. Berarti kita hitung berapa nggak sampai sebulan berarti ya. Sebulan hampir 3/4 ya. Seperti itu apa utuh kita berikannya di BOS nantinya. Ya makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wisnu silakan Mas. Baik, izin. Memang gini, kalau guru apabila memang dia itu di jenjang SD lah guru kelas. Nah, itu memang kita sejujurnya kalau guru kelas SD itu masih banyak kekurangan. Otomatis kemungkinan sih kita tidak akan bergerak ya Bapak Ibu, mohon sekedar info aja. Tapi memang pada prinsipnya yang mapel-mapel di SMP, SMA, SMK tadi tuh Pak, yang nggak ada dibukakan formasinya ketika rekrutmen KKI. Nah, itu mungkin akan mengajar di jenjang lainnya dan memang wajib untuk kuliah lagi karena kan mereka juga sudah tanda tangan bersedia ditempatkan di mana saja pada dinas satuan di dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta. Kemudian untuk bahasa Inggris memang pada prinsipnya ketika di awal pun terjadi perdebatan apakah wajib membuka bahasa Inggris atau tidak. Namun ketok palunya untuk periode sekarang dicoba untuk memenuhi guru-guru di guru kelasnya dahulu untuk jenjang SD dikarenakan saya juga belum tahu alasan pastinya. Terakhir sih masih ada kurikulum yang berbeda gitu, ada yang Kurtilas, kurikulum Merdeka. Nah, itu bahasa Inggris itu jatuhnya mulok atau mapel wajib. Makanya diputuskan sudah untuk melengkapi guru kelasnya dahulu agar mengajar guru kelas dulu. Seperti itu Bapak ya. Untuk penempatan? Nah, untuk penempatan nanti kan hasilnya itu nanti akan di-share surat tugasnya, Pak. Seperti itu. Namun apabila seharusnya kalau jenjang SD sih kita formasinya banyak, Pak. Memang pelamarnya malah sedikit. Bagian besar memang pada di guru SD. Seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar ditempatkan di tempat asal Pak ya? Asal dahulu apabila memang secara anggaran cukup. Namun apabila secara anggaran tidak cukup dan tidak linear, kemungkinan akan dilempar ke jenjang lain. Tapi berdasarkan data terakhir sih kita memang malah minus formasinya. Jadi pelamarnya cuma 200, formasi 353. Kemungkinan besar sih kalau guru tidak akan keluar dari jenjang Sudin JS1 ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Wisnu. Baik, Bapak cukup ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjut ke Bapak Ibu penanya berikutnya, kita buka chat sebentar ya. Pertama, maaf izin bertanya sebentar. Bertanya bagaimana dengan tendik kami yang tidak lulus, yang honor murni maksudnya ya, yang tidak lulus. Ini kita masih menunggu kebijakan ya Bapak Ibu ya, kebijakan untuk tahun 2025. Belum ada ketok palu ya, kita masih menunggu pimpinan. Karena tadi yang disampaikan ada perubahan tampuk pimpinan di level daerah dan pusat, kita masih menunggu. Kemudian untuk pembayaran honor bulan Oktober ini saya rasa proporsional saja Bapak Ibu ya. Kemudian mohon izin apakah perguruan tinggi, untuk perguruan tinggi tidak ditetapkan, silahkan bebas. Yang jelas apa namanya yang terdaftar ya Bapak Ibu ya, bukan masuk dalam kategori perguruan tinggi daftar backlist ya, artinya memang perguruan tinggi yang benar-benar legal. Kan suka ada isu tuh beli ijazah dan lain-lain. Nah, ini jangan sampai masuk dalam hal-hal kita masuk dalam hal-hal pelanggaran seperti itu di teman-teman KKI kita. Baik, kita lanjut ke Saya Pak Jul. siapa nih, Pak Wito, S Wito Iya. RW. Silakan. Siap Pak Jul. Jadi ketemu. Pak Jul, Siap. jadi ada eh, di tempat kami itu eh, dia honor murni, tapi waktu pada pendaftaran namanya itu nggak muncul. Jadi yang berhak untuk ikut KKI itu namanya nggak muncul. Tapi begitu pengumuman di situ terus bahwa Anda tidak mendaftar. Nah kan ini yang jadi masalah kan karena nggak apa namanya tidak namanya nggak muncul pada saat pendaftaran, tapi kok begitu pengumuman karena Anda nggak mendaftar kan lucu nih kadang-kadang. Nah apakah ini nanti akan ada apa namanya istilahnya ada kesempatan lagi untuk yang periode ketiga atau bagaimana ini? Terima kasih. Baik. Mas Wisnu barangkali bisa dijelaskan Mas di teknis
Baik, verifikasi izin Pak data dari Wito dinas. menjawab pertanyaan pertama terkait honor murni nggak muncul. Ketika namanya muncul yang bersangkutan, apakah lapor nggak Pak ke Sudin? Karena kan ketika nggak bisa daftar itu, apabila memang terdata disensus oleh Satlak ya kalau nggak salah, dan Satlak juga mengirim Sudin ke dinas, seharusnya pun ada. Takutnya ada beberapa memang dinas salah laporan. Jadinya akan direvisi gitu. Ada yang laporan, Pak, saya terdata tapi kok nggak muncul. Nah, pas dicek di berita acaranya itu, surat pernyataan ternyata memang ada. Nah, dari SMA 63 itu sempat laporan nggak, Pak? Ke Satlak, Sudin maupun dinas. Karena takutnya lapornya nggak nyampe tuh ke dinas. Seperti itu sih Pak Winto. Nah, kemudian yang kedua, ada kesempatan lagi atau enggak? Kalau tahun 2024 ini sih, terkait anggaran sudah selesai ya Pak. Nggak tahu di awal tahun 2025 secara ketok palu APBD, apakah kita ada penambahan anggaran lagi tuh untuk yang mengisi kekurangan-kekurangan atau mengakomodir honor murni yang masih ada di sekolah-sekolah. Gitu sih Pak Wito. Berarti masih belum jelas ya. Sejauh ini sih kita masih menunggu sih Pak. Gitu ya, kalau gitu. Oke, terima kasih. Baik, baik. Baik, Assalamualaikum, selanjutnya Bu Pak Mawar, Bu. Ya, Bu ya, Mawar Mas. dulu ya. Ya, Baik, ya, silakan Bu. ya, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Pak Jul. Yang mau saya tanyakan ada dua hal. Yang pertama itu terkait dengan tendik di 26 dan 35 kan tidak diterima. Kemudian tadi Mas Wisnu menjelaskan bahwa untuk penganggaran honor di BOS itu tidak perlu ada di Dapodik. Itu untuk formal, Mas. Mungkin saya informasikan untuk yang pendidikan kesetaraan, baik guru maupun tendik itu perlu harus ada di Dapodik. Kemarin saya sudah menginformasikan ke dinas, ke Pak Wawan, ke Kabid. Namun saya belum mendapatkan kabar lagi bagaimana tentang penganggaran untuk tendik ini. Karena memang harus ada di Dapodik untuk BOSP pendidikan kesetaraan. Seperti itu Mas Wisnu. Kemudian yang kedua, guru yang di 35 alhamdulillah lulus. Saya berharap bisa ditempatkan tetap di SKB 35 karena kalau mereka dipindahkan ke tempat lain maka di 35 akan menjadi masalah juga kekurangan guru. Kemudian juga yang kebersihan di SKB 27 itu juga saya berharap bisa ditempatkan di SKB 27. Demikian Mas Wisnu, terima kasih. Mohon arahan. Baik Bu Mawar, untuk pertanyaan yang pertama, ini kan khusus ya Bu ya, terkait non formal ya. Iya. Nah, kita juga belum dapat info nih Bu, arahan dari bidang PAUD berarti ya? Iya, PAUD Dikmas ya. Nah, dari bidang PAUD Dikmas, apakah ini bisa, ini Dapodiknya usulannya itu apakah harus Pusdatikom atau Sudin ya Bu ya, kalau PKBM ya? Kalau SKB itu kemarin itu dikunci sama PTK Dinas. Nah, sudah itu saya belum tahu tuh. C1, tapi katanya itu pemenangnya ada di dinas seperti itu. Nah, saya belum tahu apakah dari bidang PAUD Dikmas sudah bernota dinas ke PLT Kasudin, PLT Kadis terkait kebijakan untuk yang non formal Bu ya. Nah, saya juga belum dapat infonya Bu. Mungkin nanti setelah ini saya coba cari info dulu ke bidang PTK ya Bu terkait untuk yang non formal. Kemudian untuk guru PKBM 35 nanti palingan. Jadi pada prinsipnya untuk semuanya itu akan kami cek dahulu. Kami sih mengupayakan dan mengusahakan agar tidak keluar dari sekolahnya. Namun yang saya sampaikan tadi banyak guru-guru yang nggak ada formasinya, seperti tadi guru mapel gemuk untuk jenjang SMP, SMA, SMK. Kemudian satu lagi untuk guru PAI nih. Jujur saja guru PAI di Sudinik J1 itu dari formasi itu akan berlebih
Nah, itu juga mohon izin tidak bisa kami akomodir semua. Nah, nanti kemungkinan besar berdasarkan rapat dengan bidang PTK dan seluruh Sudindik, arahannya itu adalah berhubung formasi yang dibuka itu guru BK Bapak Ibu ya. Nah, kemungkinan besar ada beberapa guru ijazah PAI yang mungkin rankingnya lebih rendah akan menjadi guru BK di jenjang lain seperti SMP, SMA, SMK. Dikarenakan jujur saja kami tidak bisa mengakomodir seluruh guru PAI karena guru PAI kami memang di Sudinjaya 1 dengan formasi yang telah diminta pun itu lebih banyak yang lulusnya daripada formasinya. Nah, untuk mengamankan agar tidak keluar Sudin, paling nanti kita taruh di jenjang lain dulu dengan mengajar BK. Namun apabila di jenjang tersebut ternyata guru PAI, monggo saja agar merubah surat tugasnya menjadi guru PAI. Seperti itu Ibu, Bapak Ibu ya informasinya. Baik Bu Mawar, cukup? Iya, cukup. Satu Baik. lagi, Mas. Izin. Baik. Kalau misalnya dia tidak ditempatkan di SKB 35, solusinya bagaimana nanti untuk mengisi mata pelajaran PAI? Nah, kalau terkait itu, nanti palingan saya cek dahulu Bu ya, apakah nanti ketika setelah plotting, Ya, nah jadi gini, Anjap ini kan berdasarkan Mei Bapak Ibu ya. Nah, Anjap itu kan dinamis ya, ada yang pensiun, ada yang tahu-tahu lulus P3K, dan lain-lain. Nah, kemungkinan besar setelah ini kita akan menyusun Anjap kembali Bapak Ibu ya, untuk Sudindik Jaya 1, untuk segera merapihkan lagi nih, apabila ada yang plus minus. Seperti ketika bulan Juni, Juli kalau nggak salah. Nah, kemungkinan besar setelah KKI datang 300-an ini, kita akan membuat Anjap baru untuk memastikan takutnya ada sekolah yang kelebihan Anjap daripada mubazir, mungkin bisa bekerja dulu hingga Desember mungkin paling cepat, nanti di awal tahun 2025 kita bisa mutasikan ke sekolah yang kosong. Seperti itu Bapak Ibu ya informasinya. Begitu Bu Mawar ya. iya, baik, terima kasih, Mas. Ya, Bu Sri silakan Bu. berikutnya. Siap. Mas Wisnu atau Pak Zul, saya mau tanya. Ini tadi kan kebetulan tadi Mas Wisnu dan Pak Zul menyampaikan bahwa untuk teman-teman yang kemungkinan ditempatkan di SD dan harus kuliah lagi, ini secara umum kan perguruan tinggi itu bukanya atau inilah biasanya September itu kan sudah mulai perkuliahan. Nah, kalau misalnya per Oktober atau per November mereka diminta untuk menunjukkan bahwa mereka itu kuliah, ya pastinya akan sulit juga nih Pak Zul dan Mas Wisnu. Solusinya bagaimana supaya paling Ya Bu, bagaimana Bu? di akhir-akhir ini agak sulit. Mas, saya perjelas. Suara saya cukup jelas nggak, Mas? Tadi sempat kepotong Bu, mohon maaf. Baik. Baik, saya ulang ya, Mas ya. Jadi gini, Mas. Permasalahannya, kalau teman-teman yang tadi sudah dinyatakan lulus, kemudian ada kemungkinan ditempatkan di sekolah dasar, lalu mereka harus kuliah lagi. Ya, kuliah lagi katakanlah PGSD. Nah, biasanya secara umum perguruan tinggi ini kan mereka akan bukanya ini September itu sudah mulai perkuliahan. Nah, kalau yang saya tahu seperti Unindra itu kan biasanya mereka akan terima mahasiswa baru lagi itu sekitar bulan Januari atau Februari. Tapi kalau untuk November, Oktober, November ini kan agak sulit juga untuk mereka bisa daftar kuliah gitu, Mas. Nah, ini solusinya bagaimana, Mas? Baik, izin Bu Sri ya. Kan ini yang Yap. diminta ini per tanggal 1 November 2025, Bu. Ya, Kalau Januari tahun depan, bukan tahun ini. Bu Sri. Wah, Tahun baik, depan, baik, Bu. baik, siap. Tahun depan. Nah, Siap, kemudian siap, ada siap. satu lagi.
sapu jagatnya itu apabila misal ijazah bahasa Indonesia, namun punya sertifikat pendidik. Nah, itu bisa kami setarakan ya Bapak Ibu yang linear dengan guru kelas kayak guru Baik, PPKN, baik. ijazah PPKN apabila punya serdik nih ya. Serdiknya Ya. keluarnya guru kelas atau punya serdik PPKN. Ya monggo itu sudah kami anggap linear dengan mata pelajarannya. Gitu Bapak Ibu ya. Yang diminta pun Baik, nanti baik. ketika tahun 2025 akhir. Jadi masih cukuplah kurang lebih 1 tahun. Seperti itu ya Bu Sri ya, izin. Baik, terima kasih banyak Mas Ya, Wisnu. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Jadi Bapak Ibu saya tambahkan bahwasannya memang pilihannya sangat berat tatkala ya ada sortir P3K dan lain-lain ya. Nah ini honor murninya kan mau nggak mau kan tergantikan nih fungsinya. Nah ini mapelnya gemuk nih. Jadi yang menyesuaikan memang yang honor murninya. Nah untuk menjadi P3K dia harus sekolah lagi. Seperti itu gambarannya. Tolong nanti dijelaskan kepada apa namanya KKI kita untuk lanjut ke 2026. Untuk lanjut perpanjangan ke 2026 maka harus melampirkan kesiapannya untuk KKI lebih lanjut dengan keterangan dari kampus. Nanti mengenai suratnya seperti apa nanti lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Itu tambahannya. Baik Bapak Ibu silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kita coba lihat di chat dulu ya. Mohon izin Pak Zul, Pak Wisnu. Saya lulus tapi ke JP1 bagaimana solusinya untuk kekurangan guru saya, guru agama 18 Romel. Jadi Bapak Ibu sekalian memang kekurangan guru nih di semua wilayah ya Bapak Ibu ya. Ini di semua tempat kekurangan dan tidak pun di guru-guru bahkan di lini-lini sektoral yang lain juga kekurangan. Maka kemarin ada beberapa kesempatan Pak Kasudin menyarankan apa namanya dibantu ya, apakah dengan cara metode seminar atau diskusi atau guru mapel yang lain tapi memiliki kemampuan untuk menyampaikan materi agama seperti itu. Nah, ini kita harapkan nanti di Januari 2025 ini akan ada solusi Bapak Ibu ya. Karena memang kita punya banyak keterbatasan di masa transisi tampuk pimpinan ya. Mudah-mudahan nanti kemarin kita sampaikan juga ke dinas sudah bernota dinas ke PJ Gubernur tapi belum mendapat respon ya. Karena kan memang peraturan dan keterbatasan pejabat sementara ya tidak bisa langsung mengeksekusi yang kaitan dengan anggaran. Jadi harus ke BKN, ke Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain itu cukup waktu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ya Halo, ada lagi silakan raise hand Bapak Ibu diklik raise hand-nya. Pak Jul. Mohon maaf Pak Jul bisa bertanya. Ya silakan. Ya, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, yang sudah lulus sesuaikan dengan penempatan. Kami sudah ada guru yang dengar-dengar ditempatkan ke JB Jakarta Barat 1. Nah, pertanyaan saya, bagi yang tidak lulus, apakah nanti ada perekrutan kembali gitu? Mengingat memang yang tidak lulus ini tendik yang sudah lama Pak. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, kami kebetulan ada kelebihan guru, maksudnya bukan kelebihan guru. Kalau dilihat dari jam mengajar yang 40 jam maksimal atau 36 itu kami sebenarnya kelebihan, tetapi karena P3K jadi tidak ada regulasi katanya untuk bisa mutasi. Nah, itu kesulitannya seperti itu. Kasihan juga memang ada beberapa sekolah yang sangat membutuhkan tenaga khususnya kalau di kami itu olahraga. Nah, itu apakah nanti ada regulasinya untuk bisa menempati sekolah yang membutuhkan gitu. Itu saja kira-kira Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, baik Bu. Tadi masalah pertama P3K ya Bu, yang tidak bisa pindah ya. Nah, kalau P3K Betul, Pak. memang Bapak Ibu belum bunyi di klausul kontraknya ya kalau sewaktu dipindah tugaskan.
Namun Dinas Pendidikan mempunyai solusi ya selama absensinya di lokasi di sekolah induk itu boleh di BKU-kan ya. Jadi dia bisa melaksanakan tugas di tempat lain. Itu juga nanti dengan surat Kasudin. Artinya untuk saat ini solusinya seperti itu, Bu. Nah, sehingga kita perlu pertimbangan ya, mempertimbangkan jarak antara satu sekolah dengan yang lain. Ya, jadi kalau terlalu jauh juga jangan, ya. Yang idealnya memang sekolah tetanggaan. Nah, itu masih dimungkinkan untuk tentunya secara fisikly ya kita mempertimbangkan P3K yang ditugaskan. Seperti itu, Bu. Nah, untuk usulan untuk bisa dipindahkan itu juga sudah bernota dinas PLT Kadisdik ke PJ Gubernur ya, tapi belum mendapat tanggapan karena memang payung hukumnya di Kemenpan RB ini di level pusat, maka nanti kita masih menunggu ya, Bu ya, masih menunggu lebih lanjut. Baik, Pak. Baik, yang pertama tadi yang tidak lulus bagaimana yang masalah yang tidak KKI? lulus. Iya. Baik, Apakah jadi Bapak Ibu ada perekrutan kembali gitu? Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk guru dan tendik yang tidak lulus, memang kemarin kita sempat disampaikan rankingnya ya, persentase yang lulus sekian persen dan lain-lain dan lain-lain ya. Artinya memang dari sisi regulasi untuk di 2024 ya terkait yang tidak lulus ini, fokus dulu Bu di honor murninya menyelesaikan Desember 2024. Ya, seperti itu. Nah, untuk 2025 Dinas sudah menyiapkan draft ya terkait dengan untuk guru apakah disertakan ke KKI di tahap seleksi di 2025 atau seperti apa ini sedang dirancang. Nah, yang saya dapat info lagi untuk tendik akan dijadikan PJLP. Nah, ini PJLP kalau Bapak Ibu tahu di Sudin Dinas itu PJLP ya untuk tendik ya. Itu sudah disusun regulasi. Tapi kalau untuk guru itu masih KKI ya. Kalau untuk uploading anggaran sistem gajinya di Dinas Pendidikan. Nah, untuk bedanya memang PJLP dengan KKI, kalau PJLP dia langsung datanya dari BKD provinsi. Nah, kalau KKI itu base datanya masih di Dinas Pendidikan. Nah, ini yang sempat kita pertanyakan kemarin, kenapa guru base datanya tidak di BKD, maka guru itu sebenarnya diarahkan untuk mendaftarkan menjadi P3K ya, Bapak Ibu ya. Nah, arahnya ke sana ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada guru-gurunya memang ingin mendaftar P3K, tolong didorong ke sana ya, dengan harapan ya tentunya formasinya ya, pertimbangan formasi bisa di sekolah Bapak Ibu. Ya, lebih kurang seperti itu. Anggap ini gambaran ke depan di 2025 Bapak Ibu sekalian. Oke, berarti berkesempatan untuk mengikuti PJLP itu tadi ya, Pak? Itu untuk tendik, Bu. Yang tendik. Ya, tendik. Okay. Kalau untuk guru belum ada regulasi, ya, belum ada kebijakan lebih lanjut, kita masih menunggu, ya. Baik, terima kasih Pak informasinya. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau? Ya, silakan Bu dari SDN Ciganjur 04, silakan. Iya Pak Jul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Jul mau bertanya. Itu ada guru kami, dia guru bahasa Inggris. Kemudian kemarin ikut tes, kemudian lulus. Apakah nanti guru tersebut SK-nya akan bahasa Inggris atau guru kelas, Pak Jul? Mas Wisnu bisa langsung dicek. Dari mana, Bu? Dari SDN Ciganjur 04. Baik, langsung jawab saja, Bu ya. Iya. Baik, pada prinsipnya memang sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk Sudindik JS1 tidak membuka mapel guru bahasa Inggris, Bu. Jadi memang bisa jadi juga nanti akan mengajar guru kelas. Seperti itu, Bu ya. Ini sudah saya share berarti screen kemungkinan nanti dia harus kuliah lagi ya, Pak? Kurang lebih seperti itu, Bu. Namun apabila sudah punya serdik,
Nah itu sih monggo-monggo saja kalau sudah punya serdik untuk nggak perlu kuliah. Tapi jika belum disarankan untuk segera kuliah. Satu kan kalau sudah guru kelas, ini kita ngomongin P3K saja. P3K guru kelas aja per tahun ini kita tuh ada 1.000 di satu DKI. Nah itu mungkin sih menurut saya peluangnya memang lebih besar menjadi guru kelas jika mau menjadi guru P3K. Seperti itu Bu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Terima kasih juga kepada Pak Jul. Ya, baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Pas. Oke, ya, silakan Pak, silakan. Cukup Pak, terima kasih Pak. Udah pas Oke. Pak. Baik, baik, Bapak Ibu sekalian, oke, saya tambahkan informasi kaitan ini. Setelah penempatan nanti di hari Senin, ya Bapak Ibu, kita akan kembali menggelontorkan anjap ya untuk semua semua jenjang kaitan penyempurnaan ya, lebih kurang seperti itu. Ini akan menjadi kantong data kita untuk di 2025 ya, pemenuhan ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan apakah masih boleh dianggarkan untuk guru, untuk saat ini ditahan dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk tendik masih bisa. Kalau untuk guru ditahan dulu, kalaupun memang Bapak Ibu tidak menganggarkan, nanti kira-kira, oh boleh nih di 2025 ya, penggunaan dana BOS, maka nanti bisa dianggarkan di input perbaikan ya, di perubahan ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau untuk guru kita close honor murninya, karena sebenarnya memang diarahkan untuk masuk ke P3K semua. Rumahnya ke P3K, lebih kurang seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau untuk tendik, nanti diarahkan menjadi PJLP dengan sistem database-nya di BKD Provinsi DKI Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa, ya? Chat apa? Oh, ada kolom chat, ya silakan. Silakan Mas Wisnu, coba dibaca. Baik, saya coba bacakan. Ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Ini ada dari Bintaro 5, Bu Kurniasih. Mau tanya di Bintaro 5 kemarin ada kabar tempatkan JS2. Bagaimana dengan sekolah kami? Karena kalau JS2 kami jadi kurang guru. Kebetulan bulan November ada yang pensiun. Jadi Bapak Ibu terkait penempatan sih sebenarnya yang resminya itu takutnya kemarin itu ada kesalahan plotting Bu. Mohon izin. Resminya itu kita sama-sama menunggu masing-masing surat tugas dari Sudin ya Bu ya. Apabila namanya tidak ada di Sudin di J1 mungkin akan kami informasikan ke dari mana Sudin asal tujuannya gitu. Tapi pada prinsipnya kami berharap dan kami usahakan agar dapat bertahan di J1 gitu ya Bu ya. Ya. Kemudian Baik Pak, makasih. Baik. Ada pertanyaan dari Nur Faujiah. Kalau ijazah PS1 matematik dan pendidikan kimia dan dapat di SD, apakah perlu kuliah lagi mengingat jurusan tersebut linear dengan SD? Perlu kuliah lagi Bu, karena jurusannya itu linear apabila sudah punya serdik ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu nih punya serdik matematikanya, monggo aja itu dianggap linear. Karena kan sesuai dengan Permendikbudnya juga gitu. Linearisasinya itu berdasarkan serdik. Seperti itu ya Bu Nur Fauziah ya. Kemudian dari Ujang Darju mau bertanya apakah KKI guru yang terangkat sekarang sudah bisa diusulkan Dapodik? Yang kedua kalau sudah Dapodik apakah bisa ikut P3K? Kalau sudah terangkat KKI nanti mungkin setelah tanda tangan SPK bisa mengusulkan melalui operator masing-masing ya. Setelah sudah diusulkan nanti bisa diverval oleh Pak Muhadi. Terkait vervalnya nanti teknisnya akan diinformasikan lebih lanjut apakah by data saja cukup, apakah harus datang ke Sudin. Jadi tunggu informasi lebih lanjutnya terkait Dapodik. Dan kemudian kedua kalau terkait P3K-nya, nah ini kan berarti P3K tahap 2. Sejauh ini pengumuman lebih lanjutnya pun belum muncul dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan juga Dinas Pendidikan terkait teknis P3K tahap 2. Jadi sementara ditunggu informasinya lebih lanjut aja ya Pak Ujang Darju. Seperti itu. Kemudian dari Ancum, kalau sudah ada serdik, tidak perlu kuliah lagi Kak Pak Wisnu. Betul, kalau jika sudah ada serdik yang linear dengan jabatannya, monggo saja. Tidak perlu kuliah lagi untuk linearitasnya. Baik.
Saya guru bahasa Inggris dan sedang kuliah PGSD ini dari Aziza Amalia tingkat akhir. Saya kemarin lulus PKKI. Untuk nanti saya di sekolah asal atau dimutasi ya Pak, tetap menjadi guru bahasa Inggris atau guru kelas ya Pak. Tadi sudah saya sampaikan pada prinsipnya kita tidak membuka bahasa Inggris nih Bu Aziza nih. Jadi kemungkinan akan menjadi guru kelas ya Bu, tapi saya juga nggak hafal namanya satu persatu. Jadi tunggu saja surat tugasnya dari Surindik J1. Dari Ciblak 01 untuk SKR ini bisa dilihat dari mana, nanti akan kami share secara menyeluruh ke masing-masing satuan pendidikan, nanti baik dari pengawas ataupun grup-grup yang ada Satlakcam ataupun para kepala sekolah. Seperti itu ya dari SDN Ciblak 01. Cukup Pak Zul, saya rasa dari kolom chat. Makasih Pak Wisnu. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila masih ada pertanyaan ya, bisa japri, bisa WA ke saya, bisa ke Mas Wisnu ya, bisa juga ke Mbak Sulis ya. Ini 3 kami yang mengurusi. Artinya Mas Wisnu dengan Mbak Sulis ini langsung mengurusi masalah redistribusi PTK pendidikan dan tenaga pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa sharing di sana, kita ada buat satu grup dan kita akan laporkan ke Pak Kasudin mengenai existing kebutuhan tiap bulannya ya, seperti kita rekap. Dan mudah-mudahan nanti apabila ada kesempatan slotting lebih lanjut, maka harapan kita semuanya bisa terpenuhi. Bagaimana pesan Pak Kasudin tadi, Bapak Ibu, tolong kita sama-sama menjaga kondusivitas ya di bawah, maksudnya di teman-teman guru ya, Bapak Ibu kepala sekolah, karena ini memang akan ada gejolak ya, merasa tidak puas, merasa kurang nyaman, kenapa saya harus sekolah lagi. Nah, sehingga nanti mereka anggaplah ada oknum Bapak Ibu guru kita yang membuat satu ciutan di Instagram atau di media sosial ini. Harapan saya tidak ada di Pemprov DKI ya, khususnya di Jakarta Selatan wilayah 1, dan kita semuanya menahan diri ya, artinya ini proses lagi berjalan ya, ditampuk pimpinan ya di tingkat pusat dan daerah. Sekarang sedang pergantian kebijakan ya, bahkan kurikulum merdeka pun kalau kita lihat hari ini sedang dipertanyakan untuk diteruskan atau tidak, ini masih banyak perubahan. Jadi mohon Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Kasatpol dan pengawas penilik, mohon kita kondusifkan ya lingkungan sekolah masing-masing, Bapak Ibu gurunya untuk sama-sama menahan diri terhadap hal-hal yang memang masih kurang ya dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan PTK-nya ya, kita sikapi. Artinya insya Allah ya, harapan kita di 2025 ada kebijakan yang sepenuhnya berpihak untuk kebutuhan sekolah ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, lebih kurang mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.